Ketahuilah bahwa ketika kalian semua, aku ambil sumpah. Jadi maksud kalian semua itu nenek moyangnya orang-orang Bani Israel. Disumpah apa? Bil amali bima fit Taurat. Penjelasannya begitu. Agar mengamalkan ajaran yang ada di dalam kitab Taurat. Farafa'na fawqakumut Tura. Dan dalam rangka agar kalian mematuhi perjanjian itu, maka aku angkat gunung Tur fauqakum di atas kalian semua. Jadi ceritanya dulu orang-orang Bani Israel zaman Nabi Musa, ketika Nabi Musa mendapatkan wahyu berupa kitab Taurat, itu ada perintah-perintah yang harus dilaksanakan. Nah, perintah itulah yang disebut dengan akhadna mitsaqakum, perjanjian yang harus dilaksanakan. Kemudian supaya mereka mau melaksanakan perintah Allah, itu diancam dengan cara rafa'na fawqakumut Tur. Kalau dimaknai sesuai kalimatnya, rafa'na itu Allah mengangkat gunung itu di atas kepala mereka. Tapi para mufasir mayoritas memberikan makna rafa'na itu diartikan bukan mengangkat, tetapi taharrakna. Aku bikin gunung itu bergerak. Jadi ketika orang berada di sekitar gunung, karena Nabi Musa itu dulu waktu munajat kan juga di gunung, di celah-celah gunung, namanya Turi Saina. Rata-rata orang dulu itu mencari tempat sepi untuk munajat, itu memang ya ke gua-gua. Termasuk di Jawa itu dulu pertapaan-pertapaan untuk menghindari keramaian, itu cari gua-gua yang kira-kira nggak disopo orang. Tujuannya apa? Supaya fokus. Karena nggak ada orang topo kemudian di tengah kota. Paling tidak itu ke gunung-gunung atau ke hutan-hutan. Itu tradisi semedi, nyepi, uzlah. Itu memang tradisi nenek moyang kita, termasuk para nabi, para wali. Sehingga kebanyakan orang-orang sukses itu melalui proses uzlah atau pertapaan, dalam arti mengendalikan nafsu yang berkaitan dengan urusan-urusan duniawi. Nah, ketika kaumnya Nabi Musa diperintah bahwa Nabi Musa mendapatkan wahyu agar dilaksanakan, itu maka perintah Nabi Musa itu sama dengan perintahnya Allah. Ya, namanya utusannya untuk menyampaikan ayat-ayat Allah, dan Allah bilang kamu harus melaksanakan perintahku, mengamalkan apa yang ada di kitab Taurat. Kalau tidak, akan aku ratakan gunung ini, jadi bergetar. Kalau istilah sekarang ya mungkin gempa. Yang melihat
suara gunung gemuruh seakan-akan mau meledos. Dan itu Nabi Musa beritahukan, kalau kamu tidak nurut, ini akan jebol gunung. Tidak ada yang bisa hidup. Itu maknanya warofa'na fauqakum tur. Bukan terus gunungnya diangkat oleh kono ngawang. Ya nggak bisa dibayangkan. Makanya ada pertanyaan, bagaimana caranya Allah mengangkat gunung? Apa gunungnya terus mumbul? Tidak ada. Jadi para mufasir mayoritas mengatakan taharrokna. Aku bikin gunung itu bergetar dengan begitu dahsyat sehingga orang banyak ketakutan. Karena apa? Lima abaitum qabulaha, karena kamu membantah, tidak mau menerima ajaran Allah. Orang-orang dulu itu ancamannya nyata. Maka banyak orang yang dianjurkan karena tidak mau mengikuti Nabi dan Rasulnya. Kalau sekarang kan tidak, itu permintaan Rasulullah. Ya, minta kepada Allah, kalau ada umatnya yang maksiat, melakukan dosa, itu kan dimintakan oleh Rasul, jangan disiksa ya Allah, berikan kesempatan barangkali mereka mau tobat. Ya, nanti keputusannya kalau sudah kembali saja. Jadi itu salah satu kemuliaan umat Muhammad. Itu kalau melakukan kesalahan, itu permintaan Rasulullah, jangan dianggap. Makanya kita nggak usah takut berlebihan melakukan kesalahan itu ya. Yang penting sadar tobat. Sehingga ada cerita orang banyak dosa, banyak maksiat. Terus ada mitos nanti kalau pergi haji dibalas di sana. Tidak ada ceritanya. Makanya nggak usah takut. Pak dosanya akeh terus budal haji, budal umroh. Dulu banyak cerita begitu. Sampai hati-hati nong-nong dibalas kelakuan sampean. Tidak ada. Kesana niatnya minta ampun, minta maaf kepada Allah. Nah itu beda dengan masyarakat zaman dulu. Wa qulna, jadi warafa'na fawqakum tur khudzu ma atainakum biquwatin. Kemudian Allah melalui Nabi Musa mengatakan khudzu ma atainakum biquwatin. Ambillah apa yang ada, yang aku datangkan kepada kalian, maksudnya ajaran yang ada di kitab Taurat itu, bikuwatin, dengan sungguh-sungguh. Kuwatin itu dengan kekuatan, dengan sungguh-sungguh, wajtihadin dan serius. Wadhkuru ma fihi, dan ingatlah. Bagaimana cara mengingatnya? Bil amali, dengan mengamalkan ma fihi, apa yang ada di dalam Taurat, la'allakum tattaqun, agar kalian termasuk orang-orang yang terhindar dari siksa Allah. Tatakun itu berusaha menghindari, mencegah murka Allah. Jadi makanya istilah takwa itu berusaha supaya tidak dimurkai Allah. Maknanya takwa itu. Nah, caranya ya tentu dengan beramal soleh, meninggalkan yang dilarang. Maka umumnya definisi takwa itu ya imtitsalul awamir. Orang berusaha supaya tidak mendapat murka dan azab Allah, itu caranya adalah imtitsalul awamir,
melaksanakan perintah Allah, wajibun nawahi, dan menghindari larangan-larangannya. Jadi gampangannya takwa itu kita berusaha membuat benteng, membuat sekat antara murka Allah dengan diri kita. Itu maknanya takwa. Nah, sehingga takwa itu ya bentuknya macam-macam, bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat, haji. Pokoknya apa saja yang mendatangkan ridha Allah sehingga Allah tidak akan murka, itu namanya takwa. Sehingga kita perlu terus menyempurnakan. Salah satunya ya belajar sholatnya tertib, berarti berusaha melaksanakan perintah, ya menghindari yang dilarang. Dikhudhu ma atainakum biquwatin, itu kalau mengambil pelajaran agama itu tidak boleh main-main, sungguh-sungguh. Wadhkuru ma fihi, bukan sekedar mengingat-ingat, tapi maksudnya wadhkuru ma fihi itu ingat dan laksanakan. Eling tapi gak ngelakoni ya gak ada artinya. Khudzu ma atainakum biquwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ambil dengan serius pelajaran agama itu dan laksanakan, pasti kamu akan termasuk orang-orang yang terhindar dari azab Allah, termasuk orang yang takwa. Tapi apa nyatanya? Summa tawallaitum min ba'di dzalik, setelah kamu diancam gunung bergetar, kemudian kamu patuh, akhirnya enggak jadi gempa. Kemudian summa tawallaitum, akhirnya kamu berpaling. Jadi orang tuh kebiasaannya kalau sudah aman terus belehar. Tapi kalau dalam situasi terancam, itu mesti ya ndonga iku sungguh-sungguh. Ini aman-aman saja ya, summa tawallaitum. Makanya kadang-kadang orang itu perlu mendapat ujian. Kata Syekh Ibnu Athaillah, orang itu kalau diberi kenikmatan terus tidak pernah diberi kesulitan, itu sembrono. Merasa nikmat, aman, akhirnya terus lupa kepada Allah. Ya, termasuk ini tradisinya masyarakat Bani Israel. Ketika diancam akan terjadi gempa, gunung meletus yang sangat dahsyat, mereka manut. Tapi setelah aman, summa tawallaitum min ba'di dzalik, setelah itu kamu kemudian berpaling. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, jika tidak ada anugerah Allah atas kalian semua, wa rahmatuhu, dan rahmat Allah, lakuntum minal khosirin, pasti kamu termasuk orang-orang yang rugi. Khosirin itu Imam As-Suyuti dalam kitab Jalalainnya dimaknai al-halikin. Halikin itu akan hancur, rusak. Berarti manusia itu kalau melakukan kejahatan, kesalahan, kemudian tidak mendapatkan azab, tidak dihancurkan oleh Allah, itu hanya karena Allah itu sayang, diberi kesempatan. Ya, falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khosirin. Andaikan kalian tidak mendapatkan karunia dan rahmat Allah, ya sudah dihancurkan. Ya, termasuk kita semua ini hidup lancar, aman, tidak banyak masalah, walaupun kadang-kadang dosanya banyak.
Mau tidak mau kita itu harus sadar bahwa kehidupan beragama itu belum bisa sempurna. Mesti masih ada kekurangan-kekurangan. Nah, itu ya ada masalah. Allah masih memberikan kesempatan, diberi rahmat, diberi tetap sehat, dikasih makan, kasih udara yang tidak polusi, kebutuhan macam-macam disiapkan. Al-Quran menjelaskan, jika tidak ada anugerah dan rahmat Allah, kehidupan manusia ini sudah dihancurkan. Makanya kita patut bersyukur, walaupun sering salah, meskipun salahnya tidak disengaja, itu masih dirahmati Allah. Kalau tidak ya semuanya selesai.